selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 20 Januari 2023 dengan judul Tuhan adalah Kekuatanku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Perlindungan Allah menaungi anak-anaknya yang paling lemah. Tidak ada satu tindakan yang kejam atau yang menindas mereka yang tidak dicatat oleh sorga. Di atas semua orang yang takut akan dan cinta kepadanya, tangannya melindungi sebagai perisai. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 350. Karena meningkatnya kuasa pencobaan iblis, waktu di mana kita hidup penuh dengan bahaya bagi anak-anak Allah, dan kita perlu terus-menerus belajar dari guru yang agung, agar kita dapat mengambil setiap langkah dalam kepastian dan kebenaran. Disalin dari buku Counsel to Parents, Teachers, and Students, halaman 322. Mereka berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, tidak percaya pada hikmat mereka sendiri, akan menyadari bahaya dari hal itu, dan akan mengenal pemeliharaan Tuhan. Disalin dari buku Counsel to Parents, Teacher and Student, halaman 324. Allah yang agung yang kemuliaannya bersinar dari sorga, dan tangannya yang ilahi menopang jutaan dunia, adalah Bapa kita. Kita hanya perlu mengasihi Dia, percaya kepadanya, seperti anak kecil dalam iman dan keyakinan. Dan Dia akan menerima kita sebagai putra dan putrinya, dan kita akan menjadi ahli waris semua kemuliaan dunia kekal yang tak terkatakan. Semua orang yang lemah lembut akan Dia tuntun dalam penghakiman. Orang yang lemah lembut akan Dia ajarkan jalan-jalannya. Jika kita mau berjalan dalam ketaatan pada kehendak-Nya, belajar dengan riang dan rajin pelajaran pemeliharaannya, maka Dia akan berkata, "Anakku, marilah ke rumah surgawi yang telah kusiapkan untukmu." Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 653. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan
Perlindungan Allah menaungi anak-anaknya yang paling lemah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada masing-masing mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup dan juga resesi ekonomi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan dan kelanjutan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, di dalam berbagai macam masalah tantangan yang dihadapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan lebih mengetahui mana yang terbaik, yang terindah untuk bangunan rumah sakit yang ada di Kupang. Kami juga berdoa bagi para tukang yang sedang mengerjakan, biarlah material dan juga pengawasan yang telah diberikan, biarlah semua berjalan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan Dr. Raymond ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau curahkan hamba-Mu ini dengan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat memberikan pelayanan dan kepemimpinan kasih bagi lembaga Tuhan. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, dan berikan sukacita selalu di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu berterima kasih dan mengandalkan Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.